ialah prolog materi. Yang kelima yaitu pembacaan CV dari Kang Wildan. Lalu yang keenam adalah pembacaan materi. Yang ketujuh ialah tanya jawab. Yang kedelapan akan ada foto bersama atau pendokumentasian secara bersama. Lalu untuk menyingkat waktu, marilah kita melangkah ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini berkah dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama dan nanti akan diikuti langsung oleh pembacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Baik, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mungkin bagi teman-teman atau saudara-saudara yang belum meng-on-kan kamera dan meng-on-kan atau unmute, mungkin bisa dibuka mic-nya karena kita akan membacakan surat Al-Fatihah secara bersama-sama. Bisa di unmute. Baik, marilah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Alhamdulillah teman-teman, saudara-saudaraku sekalian, kita telah membaca lafaz basmalah di awal acara dan diikuti dengan pembacaan Quran surah Al-Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lalu kita melangkah ke acara yang kedua yaitu pembacaan SOP mengenai menyimak materi kajian, sharing kajian tahfiz journey yang perdana ini. Yang pertama adalah marilah kita selalu meluruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperhatikan adab-adab untuk menutup pakaian yang menutup aurat untuk ikhwan dan akhwat. Lalu yang selanjutnya silahkan bagi teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam. Yang keempat, menyimak dan mencatat materi yang disampaikan. Yang kelima, siapkan semangat dan pertanyaan terbaik teman-teman pada malam hari ini. Lalu yang selanjutnya ialah nanti kami dari panitia menyediakan challenge. Wah, challenge apa nih? Nah, challenge-nya ini yang pertama itu membuat resume materi kajian, nanti diedit dan dihias sekreatif mungkin teman-teman. Lalu yang selanjutnya ialah post di story IG atau nanti IG-nya diharapkan bagi teman yang ingin mengikuti challenge ini. Nah, nanti mention kata lalu dan Wildan Nugraha. Terakhir nanti akan ada 3 terbaik resume yang lengkap dan kreatif akan mendapatkan kaos dari Tahfiz Journey dan Murojaah Planner. Nah, itu nanti teman-teman semua nanti bisa dipersiapkan ada resume terbaik. Nah, ini memunculkan semangat kita untuk menuntut ilmu, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah perkenalan Tahfiz Journey. Nah, nanti ini kan perdana, teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman bertanya nih, Tahfiz Journey ini apa sih, Kak? Dan nanti bisa didengarkan di sini. Tahfiz Journey, teman-teman, adalah akun Instagram yang berisi sharing-sharing mengenai Al-Quran, yaitu yang berisi bedah tajwid,
dan bedah tafsir Quran dari ayat pertama, lalu motivasi menghafal Quran, lalu ada, nah nanti ke depannya insya Allah akan diadakan kajian online mendatang. Lalu jangan lupa teman-teman yang belum memfollow akun IG Tahfiz Journey bisa di-follow, yaitu dengan menyebutkan di kolom Instagram, nanti bisa diketik ya, Tahfiz Journey. Nah, Tahfiz Journey ini yaitu akunnya terbuka. Nah, insya Allah akun kami ini memfasilitasi teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin belajar Al-Quran dari awal, nah ini bisa mengikuti aktivitas IG di Tahfiz Journey. Lalu kami akan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti ini, contohnya teman-teman. Kedepannya juga nanti ada banyak kajian-kajian yang insya Allah akan kami laksanakan. Lalu teman yang sudah terdaftar di grup, kami harap dapat berpartisipasi di akun Tahfiz Journey, karena sekali lagi akun tersebut merupakan akun terbuka teman-teman, yang mengizinkan siapapun untuk berkontribusi. Nah, jadi ketika teman-teman ada saran atau kritik ataupun apapun itu yang membangun akun ini, mari kita rintis bersama-sama. Kita bangun akun ini bersama-sama, niatkan karena Allah, ingin belajar Al-Quran bersama-sama. Insya Allah, Allah untuk menuju jalan kebaikan. Itu sedikit perkenalan teman-teman di Tahfiz Journey. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu acara yang keempat, prolog materi. Acara ini merupakan sharing session dengan tema bagaimana menjadi sahabat Al-Quran. Nah, acara ini berjudul nggak bisa ngafal Al-Quran karena sibuk. Beralasan. Nah, berangkat dari permasalahan yang sering dialami oleh para pengajar, baik siswa, baik mahasiswa, niat ingin menghafal Al-Quran namun kesulitan memanage waktunya, lalu kesibukan baik dalam bidang akademik ataupun organisasi teman-teman, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, itu apa ya? Sebagian besar itu menjadi dalih teman-teman untuk malas menghafal Al-Quran, atau itu alasan-alasan klasik ya teman-teman yang sering muncul di benak pikiran kita yang menunda niat kita untuk bagaimana belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Dan insya Allah teman-teman akan menemukan jawabannya di kajian ini bersama Kang Wildan. Baik, yang selanjutnya yaitu pembacaan CV dari Kang Wildan sendiri teman-teman. Mungkin sudah tampil ya CV dari Kang Wildan. Bisa dilihat. Beliau bernama lengkap Wildan Nugraha. Lahir Cimahi 25 Agustus tahun 1995. Alamat beliau di Jalan Cigugur Tengah, RT 5 garing 10 nomor 51, Kelurahan Cigugur Ten, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Lalu beliau merupakan seorang motivator dan influencer. Nah, yang pertama, beliau merupakan founder Quranic Motivation, sebuah program motivasi, inspirasi Al-Quran bersama Islamic Self-Development. Yang kedua, beliau merupakan founder Rumah Tahfiz Zilal Quran. Yang ketiga, beliau merupakan founder grup WhatsApp Quranic Motivation dengan jumlah grup WA 3, grup dengan total 7.000 member. Lalu yang keempat merupakan pengisi kajian motivasi Quran di berbagai kampus dan instansi perkantoran. Yang kelima yaitu kisah tentang hati. Lalu yang selanjutnya beliau merupakan penulis sekedar berdoa, pastikan terkabul. Lalu yang kedua, bahagia bersama Al-Quran. Yang ketiga, Quranic Motivation. Yang keempat, yaitu rihlah bersama Al-Quran. Beliau juga telah menempuh pendidikan, yaitu di SD Negeri 1, lalu melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Falah Cimahi,
lalu melanjutkan di SMK Negeri 1 Cimahi atau biasa disebut STM Pembangunan Bandung. Terakhir, beliau merupakan lulusan Pondok Tahfidz Al-Quran atau Sahabat Al-Quran. Itu merupakan CV Kang Wildan, pemateri kita pada malam hari ini. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan materi oleh Kang Wildan. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak sabar, langsung saja kepada Kang Wildan, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebelumnya, apakah Kang Wildan sudah bergabung di Zoom kali ini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas ya, teman-teman. Jelas. Insya Allah. Jelas, alhamdulillah. Siap, kita langsung saja mungkin ya buka materi kita malam ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada kesempatan malam ini. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya hingga kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelum kita memulai kita ya, saya menyebutnya sharing saja ya, karena mudah-mudahan wajah-wajah antum semua insya Allah ahlul Quran ya, insya Allah para penghafal Quran, insya Allah para sahibul Quran, ahlul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini ini sharing saja, saling memotivasi satu sama lain gitu ya. Saling menasehati, tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling memberikan semangat ya, saling memberikan support, karena menurut Al-Qur'an sendiri fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Sebelumnya, sebelum kita sharing, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabbur. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna al-istiqamata ma'al Qur'an, Allahumma tawaffana ma'al Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma ij'alna mimman yuqalu lahum yaumal qiyamati ala sab'atil jannah. Allahumma rzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabbarahu wa tatbiqah ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ij'alna mimman yuhallilu halalah wa yuharrimu haramah wa ya'mal bimuhkami wa yu'min bimutasyabihi wa yatluhu haqqa tilawati. Allahumma amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat fillah, ikhwan dan akhwat fiddin, ahlul Quran semuanya di sini. Kita semua tentunya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Al-Qur'an. Karena tidak semua manusia diberikan kenikmatan untuk Al-Qur'an. Enggak semua manusia bisa diberikan hidayah berupa kedekatan dengan Al-Qur'an. Dan kedekatan dengan Al-Qur'an itu adalah segala sesuatu kenikmatan yang sangat-sangat berharga. Kenikmatan yang sangat-sangat mahal. Kalaulah kita seringkali mengidam-idamkan Allah berikan harta kepada, memberikan dunia untuk kita semua. Kita ingin mendapatkan kesuksesan di dunia ini gitu ya. Maka ada yang lebih berharga daripada itu semua. Ada yang lebih mahal daripada itu semua, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang sudah Allah pilih mau berinteraksi dengan Quran ya. Mau bersentuhan dengan Quran, mau baca Quran, ya, mau mendekati Al-Quran, mau belajar Quran. Karena sejatinya mereka itulah adalah hamba-hamba yang Allah pilih.
hamba-hamba yang Allah sudah pilih ya. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan ya, ahlul Quran alladzina hum ahluka wa khassat. Ahlul Quran itu ya adalah mereka ya, yang telah Allah pilih ya, yang menjadi keluarganya Allah yang ada di muka bumi. Kita harus bersyukur ya, harus bersyukur ketika hati kita tergerak. Betapa banyak ya, kaum muslimin di luaran sana ya belum bisa baca Quran. Jangankan menghafal ya, atau bahkan jangankan membaca ya, mau mendengarkan saja banyak yang nggak mau. Dan di antara miliaran manusia yang ada hari ini, Allah lah yang pilih kita untuk mendapatkan Al-Quran tadi. Allah yang pilih kita ya, agar Allah akhirnya berikan kita nikmat yang paling besar itu. Kalau Allah mau, barangkali hidayah Al-Quran itu nggak diberikan sama kita. Hidayah Al-Quran ini nggak akan kita dapatkan. Ada yang namanya tertarik sama Quran. Bukankah ya para keluarganya Rasulullah SAW, pamannya Rasul, Ali bin Abi Thalib, Abdul Muttalib kakeknya Rasul. Ya. Kemudian ya para keluarganya lainnya, Abu Lahab ya, dan sebagainya, mereka itu adalah orang-orang terdekat dari Rasulullah. Tapi Allah tidak menghidayah kepada mereka, mengunci hati mereka sehingga hidayah yang sangat mahal ini ya, mereka dapatkan. Maka dari malam ini pertama kali harus kita syukuri bahwa nikmat Quran ini adalah nikmat yang sangat mahal ya. Nikmat Quran ini adalah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada para hamba. Kalau kita udah tergerak ya, kalau kita udah mau tergerak untuk termotivasi, berbagai macam tantangannya ya. Yang namanya kita memperjuangkan sesuatu yang mulia, kita memperjuangkan sesuatu yang besar, itu pasti banyak tantangannya. Pasti setan itu nggak akan ridho terhadap hamba-hambanya yang mau mendekati Quran. Setan nggak ridho ketika hamba tersebut ya, mau mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan betapa meruginya akhirnya mereka-mereka yang jauh dari Al-Quran. Ya, tema kita kali ini ya membahas tentang bagaimana akhirnya kesibukan kita di dunia ini tidak menjauhkan kita dari Al-Quran. Kesibukan kita ini ya, tidak membuat kita itu lalai dari Al-Quran. Bagaimana yang diucapkan oleh Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid itu pernah cerita ya, pernah berkata gitu ya, syagolatna bil jihad. Kami semua telah disibukkan oleh jihad. Khalid bin Walid itu ya, selalu disibukkan oleh jihad. Ya. Hampir semua peperangan kaum muslimin itu selalu diikuti oleh Khalid. Ya. Sehingga akhirnya Khalid itu ya, tidak bisa dekat dengan Al-Quran. Ya. Interaksi dengan Qurannya berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Ya. Tapi ketika kita perhatikan kontribusi Khalid bin Walid, ya, meskipun beliau nggak bisa dekat dengan Qurannya, ya, tapi memang maksimal dalam segi jihad. Maksimal dalam segi jihadnya. Nah, pertanyaan bagi kita, ya, kalaulah kita nggak sibuk dengan Quran, ya, maka kita sibuk dengan apa? Ini pertanyaan kita ya. Ya. Kalau kita nggak sibuk dengan Quran, kita pasti tersibukkan oleh hal yang lain. Apakah dengan urusan-urusan akademik kita yang kuliah, apakah urusan dengan urusan ma'isyahnya, mencari pekerjaannya, apakah sibuk dengan. Maka kesibukan-kesibukan ini ya, harusnya tidak menjadi alasan untuk kita. Ya. Kalau kita mau boleh jujur ya, sibukan mana dibandingkan kita dengan Rasulullah SAW? Ya. Ya, sibukan mana diri kita dengan Umar bin Khattab? Diriwayatkan Umar bin Khattab itu kan jadi khalifah ya, jadi Amirul Mukminin ya, jadi presidennya kaum muslimin pada saat itu.
Tetapi dengan kesibukan Umar yang sangat-sangat sibuk, yang ekstra sibuk gitu ya, tapi hafalan Quran surat An-Nahl ya, hafalan surat An-Nahl-nya Umar itu yang nggak pernah salah. Padahal kalau kita tahu surat An-Nahl ini bagi yang sudah menghafal Quran ya, atau bagi yang sedang dalam proses menghafal Quran, An-Nahl ini memiliki tingkat kesulitan yang memang kalau di level hard gitu ya, level-level yang sangat susah gitu. Banyak ayat-ayat yang memiliki kesamaan ya. Tapi Umar bin Khattab ya, saking seriusnya dengan Quran, ya, saking seriusnya Quran, maka Umar bisa menjaga hafalannya. Bahkan dipakai dalam setiap qiyamul lailnya ya. Begitu pula dengan Utsman ya, kita dapatkan gitu sosok yang lain ya. Sosok khalifah juga gitu ya. Utsman dengan berbagai macam kesibukannya di perdagangannya itu mampu ya menjadi seseorang, bahkan di akhir hayatnya itu masih Quran ya, masih Quran, tangannya itu ditebas ya oleh pedang gitu ya. Itu saking memiliki rasa yang tinggi ya, rasa cinta yang tertinggi terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada yang namanya istilah sibuk ya. Nggak ada yang namanya, semua manusia itu punya kesempatan yang sama ya. Semua manusia itu punya waktu yang sama. Allah kasih 24 jam kepada kita semua ya. Tapi permasalahannya adalah bukan waktunya yang nggak cukup ya, bukan waktunya yang nggak punya, bukan waktunya yang nggak ada ya. Tapi permasalahannya adalah di waktu yang tidak berkah gitu. Barangkali ini permasalahan kita hari ini, mengapa ya para sahabat gitu ya, para tabi'in, para ulama terdahulu ya, dengan waktu yang dimilikinya ya, contoh saja Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan gitu ya, itu mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali ya dalam satu hari ya, 2 kali hatam ya. Sebulan 60 kali hatam ya. Itu Imam Syafi'i. Ada orang-orang yang bilang itu kan Imam Syafi'i kan gitu ya. Itu Imam Syafi'i, itu mah ulama gitu ya, pasti bisa gitu. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan teman-teman ya, ya justru itulah ya dalil bagi kita semua ya, kalau Imam Syafi'i saja ya masih manusia ya, sama seperti kita ya, bukan seorang rasul, bukan malaikat, bisa melakukan hal itu, kenapa kita tidak bisa ya. Nah, ternyata kuncinya adalah di keberkahan waktu ya. Di keberkahan waktu. Kalau teman-teman semua, saya nggak bisa ngapalin Quran kan karena nggak ada waktu ya. Sebenarnya bukan nggak ada waktu ya, tapi memang akhirnya prioritas kita terhadap Al-Quran yang barangkali memang masih harus diperbaiki. Karena tadi ya, kalau kita memprioritaskan Al-Quran ini di awal ya, menjadi prioritas yang paling besar dalam kehidupan kita, maka sesusah apapun, sesulit apapun, ya sebanyak apapun agenda, kita pasti akan bisa berdekatan dengan Al-Quran. Kita akan bisa terhubung dengan Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Quran surat Fatir ya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina hum dzalimun linnafsihi wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Ya, kata Allah ya, Al-Quran ini kami wariskan. Jadi Al-Quran ini adalah warisan dari Allah. Siapa yang dapat warisan? Kalau kita dikatakan misalkan ya di kampung ya punya warisan yang sangat besar gitu ya, apakah itu sawah yang sangat luas gitu ya, tanah yang sangat banyak gitu ya, rumah yang sangat mewah gitu ya, maka Al-Quran ini adalah warisan dari Rasulullah SAW, warisan dari Allah ya. Tsumma awrasnal kitab, kami wariskan kitab ini alladzina istafaina min ibadina, kepada hamba-hamba Allah yang kami pilih. Ada kalimat istofaina, kepada hamba-hamba Allah yang kami pilih. Jadi pilihan nih kita semua ya. Ya, kalau udah dikasih Quran ini ya udah mau ada kesempatan untuk mau ngapalin Quran apalagi gitu ya. Itu udah dipilih oleh Allah. Faminhum dzalimun li nafsihi, kata Allah, maka ada orang-orang yang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, jangankan tadi ngapal ya, mau ngedengerin Quran aja malas, mau pegang Quran aja malas, susah gitu ya. Mereka zalim terhadap dirinya sendiri. Faminhum muqtasid, ya. Ada yang pertengahan ya. Dia kadang-kadang semangat ya, dia kadang-kadang malas ya, sama kayak kita barangkali ya.
kadang-kadang masih semangat gitu ya untuk ngapalin Quran gitu ya, besoknya bablas lagi gitu ya, udah ngapalin satu surat ya, tiba-tiba lupa lagi suratnya gitu ya. Akhirnya berhenti gitu ya, banyak orang-orang yang kayak gitu ya mungkin ya. Wa minhum muqtasid ya, tadi ada pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, kata Allah, ada orang-orang yang sabiqum bil khairat. Mereka itu bersegera dalam melakukan ketaatan ya, melakukan interaksi dengan Quran, mereka itu cepat-cepat, sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Yang demikian itu adalah karunia yang Allah berikan kepada kita semua ya. Jadi teman-teman ya, mindsetkan dalam diri kita ya, tidak ada kata susah bersama Quran. Ya. Tidak ada yang namanya kesusahan, kesulitan bersama Quran. Bukan kita yang nggak mau baca Quran. Ya. Ada istilah bukan kita yang nggak mau baca Quran, bukan kita yang nggak mau ngafal Quran, bukan kita yang nggak mau belajar Quran. Tapi harus curiga ya. Barangkali memang akhirnya Quranlah yang nggak mau baca sama diri kita. Barangkali juga Quranlah yang nggak mau dihafal, memberikan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga kepada kita semua. Itu bisa kita perhatikan, kita bisa cek gitu ya. Barangkali ini jadi evaluasi buat kita ya. Apakah memang benar-benar kitanya yang nggak punya waktu bersama Quran, atau Quran yang nggak mau dibaca? Karena ada golongan ya, yang Quran itu nggak mau ya mendekat kepada orang tersebut. Ya, karena di dalam sebuah hadis dikatakan ciri-ciri jika seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dimudahkan dalam melakukan amal salih. Kalau orang tersebut disusahkan amal salih, ya maka itu jadi pertanyaan. Kalau kita rasa-rasanya berat gitu ya untuk menghafalkan Al-Qur'an, rasa-rasanya berat untuk berinteraksi dengan Quran, kita harus curiga. Barangkali memang Allah tidak mencintai, atau tadi Quran yang nggak mau dibaca dengan kita. Ada di dalam sebuah ayat surat At-Tur, yufaku anhu man ufik. Dipalingkan orang yang dipalingkan dari Al-Quran. Maksudnya apa ya? Quran itu berhak memilih dengan siapa Quran itu bersahabat. Quran itu bisa memilih ya siapakah yang pantas bersanding dengan dirinya. Kalaulah seorang sahabat aja kita mau bersahabat sama orang lain, itu kan pilih-pilih dulu ya. Kita mau bersahabat dengan teman kita nyari sahabat itu kan milih-milih dulu ya. Milih sahabat yang terbaik, milih sahabat yang bisa mendengarkan masalah kita, curhatan masalah kita. Milih sahabat yang bisa memberikan benefit untuk kita, manfaat untuk kita ya. Maka sama dengan Quran. Kalau kita mau dipilih dengan Quran ya, mau menjadi sahibul Quran ya, mau menjadi sahabat Quran ya, maka kita harus berlelah-lelah dengan Al-Quran itu. Tunjukkan ya, buktikan bahwa kita ini serius ya ingin menjadi sahabat Quran. Kalau kita sudah menjadi seorang sahabat Al-Quran ya, dengan membacanya ya, di setiap malam maupun pagi kita sesuai dengan tadi ya yang kita baca, watahu ana al-rafan nahar, ya Allah berikanlah kami rezeki agar bisa membaca Al-Quran sepanjang malam kami dan sepanjang siang kami. Jadi yang namanya Quran itu adalah rezeki dari Allah. Ya, dikasih hafalan untuk satu ayat, itu rezeki dari Allah. Itu kita bisa ngapalin nih, sehari misalkan alif lam mim, ya, satu ayat, itu rezeki dari Allah. Kita bisa tilawah dalam satu hari, itu rezeki dari Allah. Ya. Kan kita seringkali ya, menganalogikan rezeki itu dengan harta saja. Kita sering perhatikan ya, kalau ada orang yang punya rumah yang sangat besar, kita pengen ya, kita mengidam-idamkan itu. Gitu. Ya Allah, saya pengen punya rumah seperti itu. Gitu. Saya pengen punya kendaraan seperti itu. Gitu. Saya pun pengen punya gadget seperti itu. Gitu. Kalau dengan dunia saja kita sering mengidam-idamkan, ya maka Al-Quran ini harus lebih ya kita idam-idamkan. Karena Quran ini tadi ya di dalam Quran surat Yunus ayat 57 ya, Quran ini lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ya, di riwayat yang lain disebutkan ya, seandainya ya
seseorang itu ya dikasih kenikmatan Al-Quran, misalkan si A dikasih kenikmatan Quran ya, dan tidak diberikan nikmat Quran itu, dan ketika Allah menampakkan betapa berharganya nikmat Quran itu, maka semua orang akan ya, berperang, semua orang akan menumpahkan darah ya, demi mendapatkan apa yang si A dapatkan. Jadi berebutnya itu bukan soal harta ya. Kita dapat satu nih teman-teman, satu ayat saja kita lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Ya, satu ayat yang kita baca lebih berharga daripada unta merah. Ya, apalagi kalau kita baca, ya. Apalagi kalau kita hafal, ya. Apalagi kalau kita alkan. Kalau sekedar baca saja ya sudah mendapatkan pahala yang begitu besar ya, maka bagaimana dengan ketika kita menghafalnya? Jadi harusnya nggak ada yang namanya alasan lagi ya. Alasan lagi kita sibuk ya, merasa sibuk, bandingkan dengan kesibukan teman-teman dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat. Sesibuk apa diri kita ya, sehingga kita nggak bisa membaca untuk sekedar satu ayat aja, menghafal satu ayat aja gitu. Maka mindset yang harus diperhatikan adalah ya, yang harus diperbaiki adalah bukan kita yang sibuk ya, bukan kita yang tidak punya waktu ya, tapi barangkalilah Al-Qur'anlah yang tidak mau dibaca oleh kita. Ya, sebegitu parahnya kah gitu ya kondisi hati kita ya, sebegitu kotorkah hati kita sehingga Al-Qur'an aja nggak mau dekat sama kita. Ya, itu motivasi pertama ya, bagaimana mengatasi ya kendala-kendala saat kita merasa sibuk ya. Tidak ada orang yang sibuk, yang ada adalah tidak memprioritaskan Al-Qur'an. Tidak ada orang yang banyak urusan, semua orang punya urusan gitu ya. Tapi masalahnya memprioritaskan atau tidak. Jadi saya punya pengalaman ya teman-teman. Ada seorang general manager di salah satu perusahaan telekomunikasi ya. Beliau dengan segala kesibukannya ya menjadi seorang manajer, masya Allah gitu ya. Tapi beliau bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz teman-teman. Ya, beliau bisa menghafalkan, bisa hatam 30 juz gitu ya. Padahal kesibukannya luar biasa gitu. Kenapa gitu ya? Ketika saya tanya, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Dan beliau menghafalkan Al-Quran itu di jalan ya. Di jalan, bukan di jalan raya ya, nanti ketabrak gitu. Di dalam kendaraannya ya. Jadi ketika pergi ke kantor, beliau ngapalin Quran ya. Beliau ngapalin gitu ya, pulang ke kantor juga ngapalin Quran. Dan ternyata bisa. Ya, kalau nggak bisa itu pertanyaannya bukan nggak bisa ya, tapi tadi kembali lagi ke masalah prioritas waktu ya, prioritas waktu yang kita miliki, apakah kita memang sudah serius bersama Al-Quran atau tidak. Semua yang ingin mulai itu banyaklah untuk mendengarkan Al-Quran. Banyak dengerin Quran, banyak muterin Quran ya. Dimanapun ya kondisi kita, dimanapun kita berada, coba kita banyakin aja dengerin Quran gitu ya. Kalau kita udah banyak dengerin Al-Quran ya, sesuai dengan tips dari Allah sendiri, ya ini tips ngapalin Quran dari Allah itu adalah innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un basir. Di dalam banyak ayat ya Allah sering nge-mention kalimat sesungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Sami'un basir. Wallahu sami'un alim. Innallaha sami'un basir gitu. Tetapi sangat sedikit sekali atau bahkan nggak ada ya basirun sami. Allah maha melihat kemudian maha mendengar. Nah, ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa teman-teman semua yang ingin menghafalkan Quran itu ya harus lebih mengaktifkan indera pendengarannya dibandingkan indera ya. Kalau bisa dikatakan hampir 80% ya. 80% proses menghafal itu dihasilkan pendengaran ya. Karena kenapa pendengaran? Orang yang maaf tunanetra yang nggak bisa lihat ya. Tapi karena sering mendengar itu masuk ya ke dalam alam pikiran bawah sadarnya, masuk ke dalam otaknya karena sering mendengar. Ada ilmu yang namanya repetition ya. Bahkan ada jurnalnya sendiri ya, ada penelitiannya sendiri, the power of repetition.
semakin kalian mengulang-ulang sesuatu, maka semakin kalian menjadi seorang expert ya. Nah, kalau kita mau menjadi hafiz Quran, penghafal Quran, ya, banyak orang-orang yang sekarang ini pengen cepet-cepet hafal. Banyak orang-orang yang pengen cepet-cepet beres 30 juz gitu ya. Padahal harusnya nggak mau cepet-cepet beres. Loh kok Kang kenapa nggak mau cepet-cepet beres gitu ya? Karena semakin dia banyak ngulang-ngulang ayat, ya, semakin dia banyak ngulang-ngulang Quran, berarti pahalanya itu makin banyak. Ya. Semakin kita itu nggak hafal-hafal harus bahagia, ya. Sebab kita lagi dikangenin sama ayat. Ayat tersebut kangen sama kita gitu ya. Kalau lagi misalkan lagi ngapalin Quran surat Al-Jin ya, susah banget ngapalin surat Al-Jin ya. Berarti teman-teman lagi dikangenin sama surat Al-Jin ya. Ya, dikangenin sama jin ya. Dikangenin sama surat Al-Jin. Ya, kalau orang yang tadinya menghafal itu jadi nggak sedih ya. Menghafal itu jadi nggak stres ya. Banyak orang yang ngapalin Quran tapi stres. Kenapa ya saya nggak hafal-hafal? Kenapa ya saya susah ngapalin Quran? Apakah saya nggak bakat gitu ya? Apakah saya nggak bisa gitu ya ngapalin Quran? Nah, akhirnya pesimis ya. Akhirnya merasa nggak layak gitu. Padahal semakin banyak kita ngapalin Quran, ya, ke orang-orang yang ngapalin Qurannya cerilah juga ke orang-orang yang ya lama dalam menghafal satu surat. Ya. Jangan bangga juga gitu kalau kita gampang ngapalin surat, kan kadang-kadang kita gampang ini surat gitu ya. Saya udah hafal gitu ya surat An-Naba. Dibandingkan teman kita yang untuk ngapalin An-Naba barangkali berapa bulan gitu ya. Tapi kebersamaan dia dengan surat An-Naba ya, sepanjang waktu dia ulang-ulang An-Naba. Dimanapun dia ulang-ulang An-Naba, saking pengen hafalnya. Jadi masa kita hafal atau tidak hafal, hafal cepat, hafal lambat, itu masalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat lagi kuncinya adalah bukan seberapa cepat kita hafal, tapi seberapa banyak kita hayat. Karena tujuan dari menghafal Quran, tujuan dari hafalan Quran itu, tahfiz Quran itu adalah banyak mengulang ayat. Kenapa harus banyak mengulang ayat ya? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang kita udah masyhur ya. Kita udah sama-sama tahu ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun lam harfun wa mim harfun. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca Al-Qur'an man qara'a harfan ya. Satu hurufnya dikasih 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Ya. La aqulu alif lam mim harfun, kata Allah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Berarti ada 3 huruf dikalikan 10 kebaikan. Ada berapa? Ada 30 kebaikan. Ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu udah 19 huruf. Dikalikan 10 kebaikan udah 190. Tambah lagi kalau kita baca bismillahnya itu 100 hari. Maka tadi 190 dikali 100 ya. Berarti ada sekitar 1.900-an kebaikan yang kita dapatkan ya, per satu ayat tadi. Ya, itu nggak kebayang akhirnya betapa banyak ya fasilitas ya, yang Allah kasih, ya, kebaikan yang Allah kasih kepada untuk para penghafal Al-Quran. Untuk para penghafal Al-Quran, Allah berikan kemuliaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat. Bagaimana yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seseorang ya yang namanya Ibnu Amza. Ibnu Amza ini bukan siapa-siapa ya. Bukan influencer ya. Bukan apalagi, bukan gubernur ya, bukan orang penting ya. Tapi suatu ketika Ibnu Amza itu dijadikan gubernur di kawasan Hijaz. Ya, di kawasan Mek pada saat itu dijadikan gubernur, diangkat jadi gubernur. Followersnya juga kali dikit gitu, atau bahkan sama sekali nggak terkenal Ibnu. Tapi kenapa diangkat ya jadi gubernurnya Mekah?
karena Al-Quran. Ya, sehingga Umar bertanya, siapa ini yang jadi gubernur hari ini gitu ya? Gubernur di Mekah ini siapa sekarang? Ibnu Hamzah. Tahu gitu, Ibnu itu siapa pada saat itu? Ibnu Hamzah itu adalah seseorang ya, dari kalangan kami ya, dengan Quran, dia paham ilmu tentang Al-Quran ya. Maka komentar Umar bin Khattab adalah sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum ya. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu derajat kaum ya, derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan suatu kaum itu dengan Quran. Ya, Allah bakalan ngangkat ya kita dengan Quran ya, dan Allah akan merendahkan kita itu dengan Quran. Jadi kalau kita dekat dengan Quran jangan khawatir ya, sama masalah rezeki ya. Seringkali teman-teman yang lagi ngapalin Quran kekhawatiran tentang kemiskinan ya. Saya khawatir kalau ngapalin Quran nanti rezeki saya kayak gimana, dunia saya itu kayak gimana gitu ya. Jangan pernah merasa khawatir ya terhadap rezeki yang sudah Allah janjikan kepada kita. Selanjutnya ya, fasilitas yang Allah akan berikan ya, kepada mereka yang memprioritaskan Al-Quran dalam kehidupannya ya, adalah memberikan kenikmatan di surga nanti. Allah berikan kenikmatan berupa yang sangat luas. Di dalam Quran surat Fatir ya, di lanjutan ayatnya setelah ayat summa awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadi, itu ada ayat jannatu adni yadkhulunaha. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Jannatu adkhulunaha ya. Mereka para ahlul Quran akan memasuki ya, surga Aden. Yuhallawna fiha asawira min dhahab. Mereka akan dipakaikan ya gelang-gelang ya. Yuhallawna fiha min emas ya. Walibasuhum fiha harir, dan mereka akan diberikan pakaian dari sutra ya, diberikan pakaian dari sutra. Itu fasilitas yang akan diberikan oleh Allah ya bagi para ahlul Quran di dunia maupun akhirat ya. Kemudian juga orang tua mereka akan diberikan tajun ya, akan diberikan mahkota ya, yang sinarnya lebih terang daripada matahari. Ya. Yang akan diberikan juga kepada orang tuanya jubah kemuliaan. Itu betapa berharganya, betapa luar biasanya apresiasi Allah terhadap ya orang-orang yang serius menghafal Quran. Jadi kalau interaksi dengan Quran, apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita serius pengen ngapalin Quran, pertanyaannya berapa kali dalam satu hari kita minta Quran? Minta dikasih pemahaman, minta dikasih hafalannya, minta dikasih pengamalannya. Kalau kita ternyata memang masih susah, ya, masih jarang gitu ya, jarang minta ke Allah, ya, berarti itu ya PR buat kita. Ya, pantas masih males gitu ya, karena kita memang masih susah untuk berdoa minta Qurannya kepada Allah. Maka perbanyak doa meminta dalam setiap waktu-waktu yang mustajab ya. Di dalam setiap kesempatan di berbagai macam waktu, di berbagai macam waktu-waktu yang mustajab. Bentar lagi Ramadan ya. Di Ramadan minta diberikan Al-Qur'an kepada kita semua. Minta kepada Allah, ya Allah, saya minta Quran ya. Karena Quran itu harus dipinta ya. Sebagaimana kita kan sering kali ya kita, tapi kita jarang meminta Quran. Seminimal-minimalnya kita minta tadi Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa rahmah, dan ya. Itu minimal tak baca minta doa diberikan Al-Quran tadi ya, diberikan kenikmatan. Ya. Jadi berdoa ya banyak istighfar. Ya, ketika kita mau menghafal Quran itu, aktivitas bagi seorang penghafal Quran yang nggak boleh terlewat adalah banyak istighfar. Ya, sifat karakteristik orang beriman itu adalah banyak beristighfar. Ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, di dalam surat Nuh ayat 10. Ya.
Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu adalah Ghafar, zat yang memberikan ampun, tidak pernah terhenti, zat itu selalu tercurah. Yursilis sama alaikum midrara, ya, orang yang beristighfar itu akan diturunkan itu air, ya, rezeki yang midrara, ya, yang deras, ya, rezeki yang tercurah. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan meligandakan, ya, harta mereka, ya, anak keturunan mereka, ya. Wa yaj'al lakum jannatin, ya, dan Allah akan berikan kepada mereka kebun-kebun, ya, perniagaan, bisnis, ya, yang nggak akan pernah rugi gitu, ya. Wa anhara, ya, dan sungai-sungainya juga berikut relasinya, ya. Jadi kalau teman-teman mau apapun udah deketin Quran aja, ya. Deketin Quran aja, benar-benar serius minta kepada Allah dengan wasilah Al-Quran ini. Karena Quran ini adalah banyak kebaikannya, ya. Quran ini adalah keberkahan, ya. Allah sebutkan wa hadza dzikru mubarakun anzalna. Kitab Al-Quran ini adalah peringatan yang barak. Barak itu artinya ziyadah, yang kedua an-numu. Ziyadah itu semakin tambah, ya. Semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Ya, an-numu semakin berkembang, dan keduanya sifatnya itu stabil. Ya, orang yang sama Quran itu, ya, dia itu makin hari makin baik gitu, ya. Hartanya makin bertambah gitu, ya. Ilmunya makin bertambah, makin berkembang, meluas manfaatnya, dan itu stabil, ya, nggak jatuh lagi, nggak gitu. Maka kita sama-sama, ya, tadi mengatasi kefuturan, malas bersama Quran, banyak berdoa kepada Allah, yang kedua banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga perbanyaklah bermajelis, ya, yang di dalamnya dikaji Al-Qur'an, yang di dalamnya kita bisa sama-sama belajar Al-Qur'an. Kita sama-sama bisa belajar Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an. Majelis Quran, cari majelis Quran, baik yang online maupun yang offline kayak gini gitu, ya. Yang offline maupun yang online kayak gini gitu, ya. Carilah majelis Quran, ya. Carilah guru Quran, ya. Karena dikatakan kepada orang-orang yang berkumpul di majelis Quran, barang siapa yang mengkaji kalam Allah, ya, di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, sakinah, maka akan turun yang namanya sakinah, ya. Sakinah itu ketenangan, ya. Hari ini kita ngerasain itu, Kang, kenapa ya setiap saya ngikutin kajian rasanya tenang gitu, ya. Rasanya nyaman gitu, ya. Nah, itu sakinah berarti itu. Dan sifatnya sakinah itu nggak bisa dibuat, ya. Sifatnya sakinah itu tanazul, ya, diturunkan oleh Allah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan menaungi mereka itu dikasih ke orang-orang yang bermajelis Quran. Wa hafathumul malaikah, ya, dan malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya. Jadi di majelis ilmu ini, ya, hari ini malaikat itu mengempakkan sayapnya, membentangkan sayapnya. Dan doa-doa yang dipanjatkan di majelis ilmu itu pada naik. Ya, pada naik, ya. Kemudian malaikat itu membawa doa tersebut ke arsy-Nya Allah. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan Allah menyebut nama kita satu persatu di hadapannya. Di hadapan semua makhluk, ya. Disebut satu persatu, apakah si fulan, si fulan, dia adalah ahli Al-Quran. Dan ketika Allah menyebutkan nama seseorang hamba, maka Allah akan perintahkan semua makhluknya itu untuk mencintai hamba tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan, ya, materi kita. Barangkali kita ada sesi tanya jawab atau sesi diskusi yang bisa kita aktifkan, ya. Saya kembalikan lagi ke Mas MC-nya, ya. Yang telah menyampaikan materinya, dan dipersilakan untuk
para peserta yang ingin bertanya dengan Kang Wildan, mungkin dari sekarang untuk memencet tombol raise hand. Nanti akan saya persilakan sebagai MC untuk bertanya kepada Kang Wildan. Bisa nanti di-on-kan kamera dan di-unmute. Bagi yang ingin bertanya juga, bisa dipersilakan langsung di kolom chat dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Monggo dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Bisa raise hand dan bisa juga menulis di kolom komentar. Ya, barangkali ada ya yang mau didiskusikan. Atau pengalaman-pengalaman teman-teman ketika berinteraksi dengan Quran juga bisa di-sharingkan. Assalamualaikum Kak. Saya izin bertanya, afwan. Nama saya Farida, ya kan. Cuman ini saya pakai laptop kakak saya yang namanya Nur Hasanah. Afwan ya Kak. Jadi gini, saya itu dalam bermurajaah, hafalan saya itu sering sampai ke titik jenuh gitu saat bermurajaah. Jadi bagaimana gitu Kak cara atau tips supaya kita itu nggak gampang jenuh gitu dalam bermurajaah? Syukron Kak. Ya, langsung dijawab aja ya Kang. Iya Kang, Bisa. apa-apa langsung jawab. Insya Allah. Gimana caranya mengatasi murojaah yang sering kali jenuh? Pertanyaan saya adalah kapan kita merasakan tidak jenuh murojaah dengan Quran? Yang namanya murojaah sama Quran atau berquran itu pasti ada jenuhnya. Pasti ada capeknya ya. Diulang yang sini gitu ya, dikuatin juz, misalkan kita ngapalin juz 30 udah kuat ya, nambah ke juz 29 ya, 29-nya kuat, 30-nya hilang. 30-nya kuat, 29-nya hilang ya. Tambah lagi 28 buyar semuanya ya. Gitu ya. Kok capek akhirnya ya, saya tuh capek Kang murojaah ya. Maka memang ya, berquran itu harus capek. Di dalam Quran surat Al-Balad ya, alam naj'al lahu ainain ya, wa lisana wa syafatain wa hadainahu najdain ya. Ada yang namanya najd. Najd itu kan bahasa Al-Qur'annya itu najd itu kalau di Arab itu ada daerah Najd ya. Najd itu artinya dataran tinggi. Ya. Wa hadainahu najdain kata Allah, kami berikan manusia itu dua bukit yang tinggi. Untuk melakukan kemaksiatan itu ya, ibarat orang yang bukit tinggi itu capek. Ya sama orang yang melakukan kebaikan juga capek. Ya, orang yang melakukan murojaah itu pasti capek, ya, pasti lemah, pasti bosan ya. Makanya di dalam Quran surat Fatir ya, dia lanjutan ayatnya itu ya, alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabu wa la yamassuna fiha lugub. Ya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga Aden tadi, ahlul Quran tadi ya. Ya. Ketika di dunianya itu la yamassuna fiha nasab. Itu di dunianya itu capek ya. Nasab ya. Di dunianya itu lugub ya. Lugub itu lelah. Kalau teman-teman udah ngerasain ya Allah capek, payah gitu ya. Ya, itu harus dinikmati ya. Itu jangan dijadikan ya udah emang fitrahnya capek, udah pasti capek ya berquran itu. Tinggal
kita bagaimana mensyukuri nikmatnya. Kalau yang namanya mutkin ya bersama Quran itu ya, proyek kita itu bukan memutkinkan hafalan. Proyek kita itu adalah bagaimana kita hidup bersama Al-Quran itu sendiri. Ya, karena proses berquran itu adalah madal hayah, ya, sepanjang hidup ya. Jadi sampai kapan murojaahnya Kang gitu ya? Ya sampai kita meninggal ya. Sampai kapan kita nguatin hafalannya? Sampai kita meninggal ya. Sekarang udah kuat 5 tahun ke depan ya. Kalau misalkan masih lupa-lupa lagi ya. Itulah salah satu keajaiban Quran itu ya bisa lupa ya. Dan kita harus bersyukur kalau lupa sama Quran itu ya. Lupa surat kok bersyukur gitu ya. Justru dengan lupa itu kita banyak ngulang. Ya, tadi kan sebagaimana di materi disebutkan bahwa semakin banyak kita ngulang ayat, kebaikannya itu makin banyak ya. Makin banyak. Allah alam bisawab ya. Mudah-mudahan tidak puas sih dengan jawaban. Baik, Kang ini. Jazakallahu khairan Kak Siran, Kak jawabannya. Iya. Jazakallahu. Terima kasih kepada saudari yang telah bertanya, saudari Faridah. Lalu selanjutnya Kang, ini banyak Kang yang masuk nih Kang di chat. Intinya ini Kang pada bertanya bagaimana sih Kang trik murojaah lalu melawan rasa malas, bahkan ada yang sampai ingin meniatkan untuk berhenti Kang menghafal Quran karena mungkin dipaketin aja ya Kang, soalnya kayak berkorelasi juga. Ya, betul. Lalu juga ada yang bertanya Kang, hukumnya bagaimana sih Kang kalau kita itu ingin apa ya Kang, mendapatkan gelar Hafiz 30 juz, tapi kayak ada tujuannya gitu Kang. Ya misal ada yang mau jadi dokter atau apa, dia tapi memakai gelar itu Kang. Jadi niatnya itu karena itu. Lalu ada juga yang sudah menjadi Hafiz 30 juz, tapi bingung Kang untuk apa ya Kang, istiqomah dalam terus memurojaah dan menghafal. Mungkin seperti itu Kang pertanyaan Kang. Yeah. Lebih ke trik Kang, bagaimana mengatasi rasa kemalasan itu sampai ada yang mau berhenti malah Kang tadi. Iya, itu Masya Allah ya. Bisa dijawab. Ya, banyak yang kalau ngapalin Quran itu banyak yang muntaber ya. Muntaber. Tahu muntaber nggak teman-teman? Mundur tanpa berita ya. Ketika lagi ngapalin Quran, lagi semangat-semangatnya itu bisa semangat banget. Tapi kalau lagi susah ngapalinnya, akhirnya mundur gitu ya. Karena merasa capek ya. Ya itu ada konsekuensi yang kita harus tempuh ya. Kembali lagi pembahasan tadi di ayat Al-Balad tadi, bahwa memang dalam melakukan kemaksiatan aja capek, teman-teman. Kita bisa lihat orang-orang di kemaksiatan. Itu untuk maksiat itu mereka juga jangan dipikir mudah ya, jangan dipikir gampang. Mereka tuh capek-capekan. Harus bayar, harus ngeluarin uang ya, harus ngeluarin tenaga ya untuk bermaksiat saja seperti itu ya. Apalagi bersama dengan Quran. Nah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Jangan putus asa ya kalau kita memang sedang meniti ya jalan para penghafal Quran ya. Ini membentuk diri kita ya, Allah ingin meneguhkan diri kita. Kalau ada perasaan-perasaan capek, keluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, minta petunjuk sama Allah supaya akhirnya diberikan sabat ya. Diberikan keteguhan ya, diberikan ya kemudahan ya di dalam berinteraksi dengan Quran gitu ya. Karena memang akhirnya kembali lagi hidayah Quran ya, rezeki Quran itu diberikan kepada Allah siapa yang dikehendakinya, oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi yang namanya tadi perasaan harus ada ya. Malah kalau misalkan nggak capek itu aneh gitu. Dengan Quran nggak capek itu berarti ada perasaan yang aneh gitu ya. Jadi kalau kita merasakan saat futur ya tadi kita bahas ya banyak berdoa, banyak minta pertolongan kepada Allah. Ada orang-orang yang tadi misalkan dia boleh nggak Kang gitu ya ingin ngapalin Quran ya tapi ingin dapetin gelarnya aja ya. Kalau sebagai motivasi awal ya boleh ya. Boleh aja silakan gitu ya. Tapi ada yang lebih tinggi daripada itu semua gitu ya. Kita berharap ya bukan hanya gelar aja. Ya dikit-dikit lah ya gitu ya. Tapi sebagai motivasi, sebagai
kita memang akhirnya meniatkan itu semua untuk dakwah untuk Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang tidak boleh itu jadi satu-satunya tujuan ya. Ya, saya ngapalin Quran pengen jadi ini ya, saya ngapalin Quran jadi imam di masjid ya, itu boleh ya. Cuman jangan dijadikan tujuan utama begitu ya. Tadi juga banyak ya bagaimana caranya murojaah ya. Ya, murojaah itu sebenarnya aktivitas yang memang kita agendakan dalam setiap hari ya, berapapun ayatnya, berapapun suratnya, minimal ada ayat-ayat yang kita ulang gitu ya. Minimal ada dan proses tadi murojaah itu sepanjang hayat ya, sepanjang kehidupan kita, nggak dibatasi oleh berapa tahun ya, 1 tahun 2 tahun ya. Prosesnya adalah sepanjang hidup kita ya. Kemudian tadi juga ada pertanyaan-pertanyaan yang lain ya, masih banyak tadi. Ya Kang, mungkin ini Kang ada yang raise hand Kang, ingin bertanya secara langsung kepada Kang Hendrik, mungkin untuk dipersilakan duluan Kang. Monggo Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Hendrik. Di sini saya hanya ingin bertanya sih. Kebetulan saya baru belajar Islam dan karena sebelumnya saya belum belajar sama sekali ya. Jadi udah hampir setahun ini saya belajar Al-Quran. Awalnya saya kira belajar Al-Quran ataupun membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran itu seperti bernyanyi. Karena sering didengarkan ataupun kita sering membaca, kita bisa langsung untuk hafal. Tapi selama 1 tahun ini metode yang saya lakukan itu tidak berhasil. Jadi saya hanya ingin bertanya bagaimana caranya agar saya bisa menghafal Al-Quran ataupun awal yang harus saya lakukan. Itu sih Kang. Yes, ya. Insyaallah ya. Barakallah buat Hendrik ya. Gimana caranya? Ya awalnya saya menyangka bahwa menghafal Quran itu ibarat kita mendengarkan musik gitu ya. Ya, sebenarnya juga kalau dari segi manhaj ya, dari Qurannya sendiri menghafal Quran itu tadi banyak mendengar ya, banyak mendengar dan banyak baca ya. Cuman dalam prosesnya memang ada yang membedakan antara musik dengan Quran itu sendiri. Ya. Nah, kalau kita dengerin musik doang juga, ya ini kasarnya gitu ya teman-teman. Teman-teman dengerin musik aja itu bisa masuk ya. Nggak sengaja gitu ya, diputar-putar di mana-mana gitu ya, kita dengerin musik itu bisa masuk. Dengerin lagu bisa masuk ya. Maka kita harus yakin bahwa Quran itu lebih mudah daripada musik itu tadi. Ya, Quran itu lebih mudah masuk ke otak kita dibandingkan musik itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi ya kuncinya adalah ketika proses mendengarkan Qurannya itu sendiri, masih barangkali Kang Hendrik ya, Kak Hendrik gitu. Ketika kita berhadapan dengan Quran, bagaimana? Jadi kalau misalkan sekarang saya masih belum hafal-hafal atau saya metodenya belum berhasil ya, adalah jangan putus asa, jangan khawatir, jangan sedih gitu ya. Karena ketika kita berinteraksi dengan Quran, kita tuh ibarat lagi dibersihin dulu dosanya. Ya, dibersihin dosanya. Nanti kalau udah hati kita bersih, insya Allah Quran itu dengan sendirinya masuk. Dan tidak ada sebaik-baik metodologi dalam menghafal Quran itu kecuali dengan banyak mengulang. Banyak ulang-ulang baca, banyak ulang-ulang ngedengerin gitu ya. Terus aja diulang, terus aja dibaca. Kalau misalkan dia urusan hafal enggaknya itu nomor sekian. Ikhtiar kita saja, yang penting tunjukkan ikhtiarnya ya. Ya, urusan nanti hafal itu bonus dari Allah. Penting adalah banyak baca, banyak ngedengerin, banyak ngulang-ngulang. Itu kunci dari Allah ya. Itu tips dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau misalkan saya sering ngedengerin Kang tapi masih belum berhasil gitu ya. Nah, evaluasi mendengarkannya seperti apa ya. Apakah dengan adabnya tadi, bagaimana adabnya, bagaimana berdoanya gitu ya. Sebelum mendengarkan Quran ya, bagaimana kita berwudunya ya, bagaimana kita meminta kepada Allahnya gitu ya. Itu yang dievaluasi. Ya, kalau sudah banyak menghafal, banyak mengulang, belum hafal juga ya, nikmati berarti. Karena Allah ingin pahala yang sangat banyak untuk kita. Begitu ya, Kang Hendrik.
Insyaallah. Baik. Ini ada lagi Kang. Sepertinya antusias para peserta Kang lumayan tinggi banget ini malah Kang. Allah ya. Dari mungkin kepada Vicky Lazara dipersilakan untuk di-unmute dan tanya kepada Kang. Suaranya bisa diperjelas lagi, agak didekatin lagi mungkin sama speakernya. Saya ini kan sekarang posisinya ada di asrama banyak beberapa kasus yang sudah dihadapi beberapa kasus yang sudah ada di sini. Tapi selama lebih banyak di antara sekolah itu santri itu banyak yang tidak tercapai. Saya tanyakan apakah ada metode tertentu dan ada jam-jam tertentu untuk menghafal. Dan kan kita juga melihat kemampuan si santri. Ya, pertanyaannya tadi yang saya tangkap ya, bagaimana caranya, adakah waktu khusus ya, waktu tertentu untuk menghafal Quran? Baik. Tidak ada metode terbaik tadi yang saya sampaikan kecuali dengan banyak membaca dan banyak menghafal, ya. Banyak mengulang-ulang ayat. Itu ya, tanamkan dalam diri kita. Secanggih apapun metodenya, ya sekarang zaman banyak metode sekali gitu ya. Ada metode dengan menghafal tersenyum kayak gitu ya, menghafal otak kanan ya, menghafal apalagi menghafal dengan irama, menghafal dengan apapun itu ya. Balik lagi kuncinya itu adalah banyak ngulang ya, banyak ulang-ulang ayat. Ya. Kalau dia sehebat mau ngulang ayat, nggak hafalin lagi hafalannya itu nggak akan berhasil. Dan yang kartu trikor ya disebut dekat kasroh, minimal satu ayat itu diulang 100 kali lah ya gitu ya, 80 kali atau 100 kali ya. Kalau di Tajikistan ya itu rata-rata mereka dikatakan hafal Quran itu setelah mengulang minimal 300 kali ya. Jadi satu surat itu 300 kali. An-Naba misalkan kita ulang 300 kali. Kalau belum An-Naba diulang 300 kali ya berarti belum hafal gitu ya. Itu Allah alam. Yang kedua waktu ya. Waktunya gimana Kang gitu ya? Waktu yang digunakan atau waktu yang efektif untuk menghafal Quran. Ya ada beberapa waktu yang bisa kita manfaatkan untuk menghafal Quran. Itu bisa di malam hari ya sesuai dengan manhaj dari Quran itu sendiri ya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wa aqwamu qila. Ya, kata Allah, sesungguhnya bacaan Al-Quran yang kamu baca di malam hari itu lebih meneguhkan jiwa kamu. Kan ya lebih kuat hafalan yang dibaca di qiyamul lail ya di malam hari dan juga di subuh hari. Ya, di subuh kita bisa baca, bisa ngapal ya. Subuh hari kita bisa ngapal ketika di subuh. Kenapa? Ada doa dari Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Jadi waktu subuh itu dipakai untuk ngafalin Quran atau dipakai untuk berinteraksi dengan Quran. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Kang. Baiklah. Ini ada pertanyaannya juga mirip, mungkin teman-teman bisa dipahami. Tidak ada metode terbaik selain perbanyak membaca, mendengar, dan banyak yang ulang-ulang. Kalau belum hafal ya nikmati saja. Mungkin Allah akan memberikan pahala yang juga yang bertanya mungkin akan saya gabungkan. Kang, ini ada yang bertanya Kang. Sedangkan ada yang dalam hadis itu tidak boleh sombong, maka orang yang sombong itu nggak akan masuk surga Kang, walaupun sekecil biji zarah. Nah, ini banyak Kang para aktivis penghafal Quran yang mungkin merasa bagaimana sih Kang menghilangkan rasa kesombongan ini ketika kita sudah menghafal Quran Kang. Lalu nggak ada gurunya gitu Kang.
Mungkin kayak mendengarkan saja mungkin kan banyak juga yang seperti itu. Itu bagaimana Kang hukumnya? Lalu ada nggak sih Kang ini yang kalau dalam menghafal Quran ini mungkin ada makanan-makanan tertentu Kang, mungkin yang mengandung protein dan lain-lain untuk membantu hafalan Quran. Iya, baik. Mungkin seperti itu Kang. Baik ya. Yang pertama tadi kalau kita menghafal Quran ya, kemudian sombong gitu ya, kok ada penghafal Quran yang sombong gitu ya, dia merasa sudah banyak ngapalin ayat ya. Berarti ada proses yang dia lewati ketika dia menghafal Quran, ada proses tazkiyah ya. Jadi itu panjang ya, pembahasannya sangat panjang ya. Jadi ada beberapa tahapan ya, beberapa manhaj tarbawi ketika kita mau menghafal Quran. Itu salah satunya hafalan kita itu harus menghasilkan tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan jiwa ya. Jiwa kita itu harus dibersihin ya. Harus dibersihin, disucikan gitu ya. Jadi kalau orang yang hafalin Quran nggak bertambah takut sama Allah, nggak bertambah tawadhu ya, berarti ada yang salah dengan hafalannya ya, dengan dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada pertanyaan lagi gitu ya. Apakah makanan-makanan ya tadi yang baik ya, yang untuk dimakan oleh para penghafal Quran. Hindari makanan-makanan yang penuh dengan syubhat ya. Kita nggak jelas ini asal usulnya gitu ya. Benar-benar perhatikan kehalalannya ya. Benar-benar makanan yang mengandung protein tadi ya, mengandung gizi yang baik ya. Boleh nggak penghafal Quran makan seblak? Kalau di Bandung ini banyak seblak ya. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja ya. Itu halal. Cuman barangkali baik atau tidaknya itu diperhatikan ya. Kalau dia mengganggu dirinya, membuat dirinya sakit ya, makanan-makanan yang membuat dirinya sakit itu dihindari. Makanan seperti mie instan gitu ya. Nah, itu juga dihindari ya. Kalau kita perhatikan juga ya, makanan-makanan yang bukan hanya halal tapi juga begitu. Masih banyak ya sebenarnya pertanyaannya ya. Masya Allah ya. Antusiasnya luar biasa. Teman-teman semua. Baik, terima kasih Kang. Karena waktu tanya jawab masih lumayan agak lama Kang. Kita berdiskusi sampai jam 21.15. Ini banyak nih antusias Kang. Ada mungkin Kang Bagas yang sudah raise hand. Dipersilakan Kang untuk bertanya langsung kepada Kang Wildan. Assalamualaikum Kang Wildan, saya Bagas ingin bertanya. Jadi apakah salah gitu? Karena apa? Karena saya dengar kalau jika penghafal Al-Quran itu kurang suka mendengarkan musik, walaupun itu sebenarnya salah bagi untuk penghafal. Jadi sarannya untuk agar bisa mengurangi mendengarkan musik-musik seperti itu gimana gitu? Ada sekian dari saya. Ya, baik. Dari Mas Bagas ya. Gimana caranya mengurangi aktivitas kita dengan musik gitu ya. Quran dan musik. Memang kalau kita perhatikan tidak akan menyatu ya di dalam dada seorang. Kalau di dalam Al-Ahzab itu di Allah tegaskan maja'alallahu lirajulin min qalbain. Allah tidak menjadikan dalam satu hati itu ada dua rongga dada. Ya, kalau memang diisi dengan Quran itu pasti diisi dengan Quran. Kalau diisi dengan musik ya diisi dengan musik. Jadi tidak akan bisa tercampur ya, berkumpul ya di dalam satu hati manusia. Tapi memang dalam prosesnya mungkin sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit barangkali memang dikurangi ya. Yang tadinya senang musik ya dikurangin. Lama-lama insya Allah dengan Quran gitu. Walaupun itu memang sesuatu yang saya pribadi kan Bagas ya. Saya pribadi juga bukan terjerumus ya. Mulai menghafal Quran itu bersebab musik waktu itu ya. Jadi almarhum ayah gitu dulu sering nyetel musik ya, sering memutar lagu pada saat itu. Lagu
rock bahkan gitu ya, musik rock. Kemudian saya pikir daripada saya ngedengerin musik yang nggak jelas kayak gini, lebih baik saya ngapalin Quran gitu ya. Dipakai untuk ngapalin Quran. Akhirnya sejak saat itu rutin aja ngedengerin Quran ya. Rutin dengerin Quran, pergi sekolah dengerin Quran, pulang sekolah dengerin Quran ya. Alhamdulillah waktu itu sebulan tiba-tiba hafal juz 17 ya. Surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Itu gara-gara ngedengerin, nggak ngapalin bahkan gitu ya, cuma denger aja setiap hari, setiap pagi, setiap pulang sekolah gitu ya, dengerin aja dua surat tersebut gitu ya. Jadi diminimalisir musiknya, dikurangin gitu ya, tidak menjadi sesuatu yang diprioritaskan gitu ya musiknya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Kang Mudes. Baik. Sebelumnya, Kang izin bertanya juga, apakah masih bisa lanjut, Kang, untuk pertanyaan selanjutnya atau bagaimana, Kang? Afwan, saya sedang safar ini ya, teman-teman. Mohon maaf, saya sedang safar mau melanjutkan perjalanan kembali. Jadi nanti kalau misalkan ingin bertanya bisa via Instagram barangkali ya, Instagram saya, atau ada grupnya nggak ini? Grup WhatsApp-nya gitu? Ada, Kang. Ada. Kalau ada, nanti mungkin saya izin bergabung saja gitu ya di grup WhatsApp-nya. Besok insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang masuk saya akan jawab. Begitu ya? Baik, Kang. Terima kasih banyak, Kang. Ya, sama-sama insya Allah. Kang Wildan juga Mas Safar, hati-hati Kang, semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih banyak, Kang. Sama. Baik, kepada para peserta yang ingin bertanya, nanti bisa dilanjutkan di di grup WhatsApp yang telah kami sediakan, atau nanti bisa di-follow IG-nya Kang Wildan. Baik, alhamdulillah kita sampai kepada detik-detik penghujung acara. Terima kasih kepada Kang Wildan yang telah mengisi acara pada malam hari ini. Dapat kita tarik kesimpulan, teman-teman. Kita semua memang mempunyai niat untuk menjadi penghafal Al-Quran. Siapa sih yang nggak mau menjadi penghafal Al-Quran? Namun itu semua banyak terkendala, banyak ada alasan, baik itu sibuk atau tidak. Seperti Kang Wildan tadi bilang, teman-teman, ketika kita mensibukkan diri dengan Al-Quran, maka insya Allah dunia dan sisinya akan mengikuti. Jadi jangan takut, mari kita selalu berusaha, dan tidak ada metode terbaik, teman, selain perbanyak mendengar, perbanyak membaca, dan perbanyak diulangi. Ketika kita belum Allah kasih kesempatan untuk menghafal, artinya surat itu kangen, teman-teman. Dan itu merupakan nikmat yang sangat besar. Tolong hargai itu, teman-teman. Barangkali tidak tahu hidayah itu akan datang lagi atau tidak. Mungkin sekian rangkuman dari Kang Wildan. Lalu yang kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yang terakhir yaitu akan diadakan foto sesi bersama sebelum penutupan. Mungkin kepada teman-teman yang belum meng-on-kan kamera, dipersilakan. Kita akan foto bersama. Silakan kepada teman-teman yang belum on cam, dipersilakan on cam. Baik. Kita hitung mundur ya, teman-teman. Yuk on cam semua yuk. Afwan ya Kak, ini kamera Ana agak error gitu, nggak bisa kelihatan. Afwan. Malah ya, nggak apa-apa. Mungkin bagi yang tidak berhalangan bisa cam bersama ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Ya, mungkin yang senyumnya belum lebar, kita relax saja, kita lepaskan senyum bahagia kita pada malam hari ini. 3, 2, 1. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan senyum terbaiknya pada malam hari ini. Semoga Allah balas dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Amin, Allahumma amin. Amin. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan meluangkan waktunya. Semoga kita nanti dapat bertemu selanjutnya.
Terima kasih. Amin. Akhirul kalam, marilah kita tutup teman dengan membaca doa kafaratul majelis secara bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Untuk pengumuman pemenang lomba, insya Allah akan kami umumkan di grup. Stay tune ya, jangan like dulu. Dan kami menyediakan link presensi bagi peserta yang ingin memberikan kritik dan saran buat acara ke depan. Terima kasih. Mungkin beberapa peserta boleh live Zoom.